Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kraton Yogyakarta merupakan istana resmi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang kini berlokasi di kota Yogyakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755 sebagai istana atau keraton Yogyakarta yang baru akibat perpecahan Mataram Islam dengan adanya Perjanjian Giyanti. Keraton ini adalah pecahan dari Keraton Surakarta Hadiningrat dari Mataram Islam Surakarta atau Kerajaan Surakarta, sehingga dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Total luas wilayah di Keraton Yogyakarta ini mencapai 144 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluarti, Alun-alun Lor, Alun-alun Kidul, Gapura Gladak, dan Kompleks Masjid Gede Yogyakarta. Sementara luas dari Kedaton atau inti keraton mencapai 13 hektar. Walaupun Kesultanan Yogyakarta secara resmi telah menjadi bagian Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sultan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesultanan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Yogyakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kesultanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik, memiliki balai-rung mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. Keraton Yogyakarta mulai didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Lokasi keraton ini konon adalah bekas sebuah pesanggrahan yang bernama Garjitawati. Pesanggrahan ini digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah Raja-Raja Mataram, Kartasura, dan Surakarta yang akan dimakamkan di Imogiri. Persilai menyebutkan lokasi keraton merupakan sebuah mata air, Umbul Pacetokan, yang ada di tengah hutan beringan. Sebelum menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono I berdiam di Pesanggrahan Ambar Ketawang yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman. Perpindahan atau boyongan Sultan dan pengikutnya dari Gamping menuju Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ditandai dengan Surya Sengkala Dwinaga Rasa Tunggal yang memiliki nilai tahun 1756 Masehi. Sengkalan tersebut bermakna tentang kesatuan, kegotong royongan, serta kewibawaan, kesaktian, dan kesucian seorang raja atau pemimpin, dan sebagai tolak bala serta keyakinan akan keselamatan, ketentraman, dan harapan pencapaian kemakmuran sebuah kerajaan yang dibangun.
Secara fisik, Istana para Sultan Yogyakarta memiliki 7 kompleks inti, yaitu Siti Hinggil Ler atau Balairung Utara, Kamadungan Ler atau Kamadungan Utara, Sri Maganti, Kedaton, Kemangan, Kemadungan Kidul atau Kemadungan Selatan, dan Siti Hinggil Kidul atau Balairung Selatan. Selain itu, Keraton Yogyakarta memiliki berbagai warisan budaya, baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah. Di sisi lain, Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan jika nilai-nilai filosofi, begitu pula mitologi menyelubungi Keraton Yogyakarta. Dan untuk itulah pada tahun 1995, Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu situs warisan dunia UNESCO. Arsitek kepala istana ini adalah Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Keahliannya dalam bidang arsitektur dihargai oleh ilmuwan berkebangsaan Belanda Theodor Guiter-Thomas Pigout dan Lucien Adam, yang menganggapnya sebagai arsitek dari saudara Pakubuwono II Surakarta. Bangunan pokok dan desain dasar tata ruang dari keraton digambar berikut desain dasar lanskap Kota Tua Yogyakarta. Pembangunan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat diselesaikan pada tanggal 7 Oktober 1756 menurut penanggalan Masehi atau 13 Sura 1682 menurut kalender Jawa. Bangunan lain ditambahkan kemudian oleh para Sultan Yogyakarta berikutnya. Bentuk istana yang tampak sekarang ini sebagian besar merupakan hasil pemugaran dan restorasi yang dilakukan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang bertahta tahun 1921 sampai 1939. Dahulu bagian utama istana dari utara ke selatan dimulai dari Gapura Gladak di utara sampai di Plengkung Nirboyo di selatan. Kini bagian-bagian utama Keraton Yogyakarta dari utara ke selatan adalah Gapura Gladak Pangarukan, Kompleks Alun-Alun Ler atau Lapangan Utara, dan Masjid Gede atau Masjid Raya Kerajaan, Kompleks Pagelaran, Kompleks Siti Hinggil Ler, Kompleks Kamadungan Ler, Kompleks Sri Meganti, Kompleks Kedaton, Kompleks Kamagan, Kompleks Kamadungan Kidul, Kompleks Siti Hinggil Kidul atau sekarang disebut Sasana Hinggil, serta Alun-Alun Kidul atau Lapangan Selatan, dan Plengkung Nirbaya yang biasa disebut Plengkung Gading. Sebagian besar bangunan di utara Kompleks Kedaton menghadap arah utara, dan di sebelah selatan Kompleks Kedaton menghadap ke selatan. Di daerah Kedaton sendiri, bangunan kebanyakan menghadap timur atau barat, namun demikian ada bangunan yang menghadap ke arah yang lain. Selain bagian-bagian utama yang berporos utara selatan, keraton juga memiliki bagian yang lain. Bagian tersebut antara lain adalah Kompleks Pracimosono, Kompleks Roto Wijayan, Kompleks Keraton Kilen, Kompleks Taman Sari, dan Kompleks Istana Putra Mahkota. Mula-mula Sao Jajar, kemudian di dalam Mangkubumen. Di sekeliling keraton dan di dalamnya terdapat sistem pertahanan yang terdiri dari tembok atau dinding cepuri dan baluerti. Di luar dinding tersebut ada beberapa bangunan yang terkait dengan keraton, antara lain Tugu Palputih, Gedong Krapyak, Dalem Kepatihan atau Istana Perdana Menteri, dan Pasar Beringharjo.
Secara umum, tiap kompleks utama terdiri dari halaman yang ditutupi dengan pasir dari pantai selatan, bangunan utama serta pendamping, dan kadang ditanami pohon tertentu. Kompleks satu dengan yang lain dipisahkan oleh tembok yang cukup tinggi dan dihubungkan dengan regol yang biasanya bergaya semar tinandu. Daun pintu terbuat dari kayu jati yang tebal. Di belakang atau di muka setiap gerbang biasanya terdapat dinding penyekat yang disebut renteng atau batu rono. Pada regol tertentu penyekat ini terdapat ornamen yang khas. Bangunan-bangunan keraton Yogyakarta lebih terlihat bergaya arsitektur Jawa tradisional. Di beberapa bagian tertentu terlihat sentuhan dari budaya asing seperti Portugis, Belanda, bahkan Tiongkok. Bangunan di tiap kompleks biasanya berbentuk atau berkonstruksi joglo atau derivasi turunan konstruksinya. Joglo terbuka tanpa dinding disebut dengan bangsal, sedangkan joglo tertutup dinding dinamakan gedong atau gedung. Selain itu, ada bangunan yang berupa kanopi, beratap bambu dan bertiang bambu yang disebut teratak. Pada perkembangannya, bangunan ini beratap seng dan bertiang besi. Permukaan atap joglo berupa trapesium, bahannya terbuat dari sirap, genting tanah maupun seng dan biasanya berwarna merah atau kelabu. Atap tersebut ditopang oleh tiang utama yang disebut dengan sokoguru yang berada di tengah bangunan serta tiang-tiang lainnya. Tiang-tiang bangunan biasanya berwarna hijau gelap atau hitam dengan ornamen berwarna kuning, hijau muda, merah, dan emas maupun yang lain. Untuk bagian bangunan lainnya yang terbuat dari kayu memiliki warna senada dengan warna pada tiang. Pada bangunan tertentu misalnya Maguntur Tangkil memiliki ornamen putri mirong, stilasi dari kaligrafi Allah, Muhammad, dan Alif Lam Mim Ra di tengah tiangnya. Untuk batu alas tiang, ompak berwarna hitam dipadu dengan ornamen berwarna emas. Warna putih mendominasi dinding bangunan maupun dinding pemisah kompleks. Lantai biasanya terbuat dari batu pualam putih atau dari ubin bermotif. Lantai dibuat lebih tinggi dari halaman berpasir. Pada bangunan tertentu memiliki lantai utama yang lebih tinggi. Pada bangunan tertentu dilengkapi dengan batu persegi yang disebut selogilang, tempat menempatkan singgasana sultan. Tiap-tiap bangunan memiliki kelas tergantung pada fungsinya, termasuk kedekatannya dengan jabatan penggunanya. Kelas utama misalnya bangunan yang dipergunakan oleh sultan dalam kapasitas jabatannya memiliki detail ornamen yang lebih rumit dan indah dibandingkan dengan kelas di bawahnya. Semakin rendah kelas bangunan maka ornamen semakin sederhana, bahkan tidak memiliki ornamen sama sekali. Selain ornamen, kelas bangunan juga dapat dilihat dari bahan serta bentuk bagian atau keseluruhan dari bangunan itu sendiri.